Halo, selamat bergabung di konten Isi Kepala Darel. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi hangat sekarang gitu. Perhelatan Oscars 2022 yang dimana baru-baru ini Will Smith menabok atau bukan menampar sih, lebih kayak nge-slap Chris Rock atas beat yang dia punya pada perhelatan kemarin gitu. Mungkin dari gua mau lihat dari sisi lainnya gitu. Apakah Will Smith yang salah ataukah Chris Rock yang mungkin kelewatan jokesnya gitu. Tapi mungkin kita bisa analisis lagi, kita bisa lihat lagi peristiwa yang lagi hangat sekarang diperbincangkan di luar negeri sana gitu. Banyak mungkin aktor-aktor lain yang merasa, ya mungkin ya kalau gua nilai sendiri aja gitu, banyak yang merasa mereka itu momennya ketutupan gara-gara Will Smith yang mungkin melakukan slap terhadap Chris Rock tadi gitu. Karena banyak kemenangan-kemenangan yang mungkin seharusnya mereka menjadi momentum pada malam itu, tetapi ketutupan sama Will Smith nabokin Chris Rock. Ya walaupun hal itu menjadi perbincangan sangat hangat dan sangat kontroversial juga gitu, tapi menurut gua aktor-aktor atau aktris yang lain mungkin merasa dirugikan kali ya, mungkin karena pada momentum itu mereka harus bersukaria mengenai kemenangan mereka, seperti kayak Jessica Chastain, kayak aktor mungkin yang menang dari film Coda, mungkin gue gak tahu namanya, mungkin terus Best Picture yang dimenangkan oleh Coda, dan banyak lah yang lagi aktor-aktor lain yang memenangkan penghargaan tersebut, tetapi ketutupan sama beritanya Will Smith. Dan bahkan aktor dan aktris lain juga terkejut dengan momentum itu, dengan peristiwa itu, karena berlangsung sangat cepat gitu kan. Mungkin kita lihat lagi dari sisi jokes dari Chris Rock. Kita analisa dari Chris Rock dulu sebelum kita ke Will Smith, yang mungkin orang-orang di Indonesia lebih memilih membela Will Smith. Kita lihat dari Chris Rock dulu. Dari Chris Rock gua melihat beatnya atau jokes yang dia keluarkan, menurut gua ya nggak lucu-lucu amat juga sih sebenarnya. Dia kan awalnya ngerosting Javier Bardem dengan Vanilla Crush kan, karena pasangan suami istri masuk nominasi, dia roasting itu gitu. Ya mungkin ya agak lucu lah, tapi ya mungkin menurut gua performa menolak seorang Chris Rock pada saat itu ya mungkin ya sepele aja gitu kan. Mungkin gak performa yang terbaik Chris Rock beat yang dia punya, mungkin ya cuma sebatas ice breaking, mungkin ya coba ya mencairkan suasana segala macam gitu. Tapi pada saat Chris Rock membuat beat terhadap Jada Pinkett Smith, yaitu istrinya Will Smith, dan pada akhirnya Will Smith slap Chris Rock, itu menjadi perbincangan dan menjadi pertanyaan buat kita. Apakah Chris Rock ini kelewatan jokesnya, atau mungkin Will Smith tidak bisa mengontrol emosinya? Dari sudut pandang kita sebagai warga negara Indonesia, pasti melihat Will Smith adalah lelaki yang jantan, laki-laki yang bisa menjaga perasaan perempuannya. Oke, kita lihat dari situ, apakah jokes Chris Rock menyinggung orang dan kita berhak untuk memukul orang tersebut? Gue sarankan kepada kalian pemikirannya. Tapi menurut gue Chris Rock, karena dia seorang komedian, seorang komika ya, dia ya pekerjaannya, risikonya ya yang pastinya dia menyinggung seseorang, karena komedian tidak ada batasannya dia untuk membicarakan materi yang dia punya, karena segala hal pasti orang punya ketersinggungan. Menurut gua ya, ini menurut gua, sekali lagi buat kalian semua yang dengar ini, tapi
seorang komedian, dia pasti menyinggung seorang, yaitu dengan beat yang dia punya, dengan jokes yang dia punya. Bahkan legenda Warkop DKI, Sri Mulat, Bagito, mungkin dia punya, apalagi Bagito ya, dia menyentil pemerintah, pasti menyinggung pemerintah. Sedangkan kayak Sri Mulat, dia lawakan tradisional, lawakan daerah, dia pasti ada yang menyinggung perasaan-perasaan di masyarakat. Mungkin kita juga yang nggak tahu karena sekarang zaman sudah semakin modern gitu kan. Tetapi Chris Rock, menurut gua kesalahannya, kita lihat lagi dari kesalahan Chris Rock, kesalahannya itu mungkin dari beat yang dia punya menyerang fisik Jada Pinkett Smith gitu, yaitu Jada Pinkett Smith memiliki kebotakan yang padahal pada dasarnya kebotakan itu bukan karena peran, bukan karena keinginan, tapi karena penyakit yang dia punya gitu. Dan pada statement Chris Rock pun, dia setelah dia mengeluarkan beat itu atau jokes itu, dia pun nggak tahu bahwa istrinya Will Smith memiliki penyakit, yaitu alopecia kalau nggak salah ya. Mungkin kalian cek lagi apa penyakit alopecia itu. Jadi kesalahan Chris Rock, kesalahannya ya ada di beat itu, karena dia memberikan jokes kepada Jada Pinkett Smith terhadap fisik yang dia punya gitu. Dikaitkan dengan film G.I. Jane, yang dimana G.I. Jane diperankan oleh Demi Moore pada saat tahun berapa itu, gue lupa juga. Yang dimana itu film tentang perempuan yang masuk dalam militer kalau nggak salah ya. Dan dikaitkan dengan Jada Pinkett Smith untuk memperankan film G.I. Jane 2 karena dia memiliki kebotakan. Mungkin karena Chris Rock tidak ada tahuannya mengenai penyakit istri Will Smith, ya itu menjadi blunder dan menjadi kesalahan Chris Rock. Dan bahkan gue respect sama Chris Rock, dia memaafkan Will Smith menabok dia, dan bahkan dia meminta maaf bahwa jokes yang dia punya kelewatan. Mungkin kalian bisa cek sosial media Chris Rock, dia minta maaf gitu. Dan pada suatu saat Will Smith pun, nah kita kembali ke Will Smith ya, mengenai budaya Indonesia yang lebih cenderung mendukung Will Smith ya, dan gue sah-sah aja, dan gue setuju aja, dan itu pendapat kalian, dan gue ya harus terima itu tuh. Bahkan di luar negeri sana, asal kalian tahu, Will Smith menjadi bahan pergunjingan, bahan perbincangan orang-orang di luar negeri. Bahkan orang-orang di luar negeri sana lebih mensupport Chris Rock, dan itu karena di luar negeri kita sudah tahu bahwa freedom of speech adalah segalanya gitu. Mereka menjunjung tinggi freedom of speech. Apakah ketika kebebasan berbicara kita menyinggung perasaan orang, apakah kita berhak untuk memukul dengan kekerasan atau melakukan hal kriminal pada orang tersebut? Ya tentu tidak gitu kan. Pasti kita ada batasan juga sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, yaitu jangan sampai melakukan kekerasan gitu kan. Seseorang melakukan kebebasan dengan berbicaranya, mungkin menyinggung kita, itu tidak bisa dibatasi lagi karena kita tidak tahu batasan yang ada. Bahkan ada di berita di Indonesia yang dia bilang mbak, bilang kak, dia tersinggung dengan perkataan tersebut gitu kan. Jadi menurut gua batasan ketersinggungan itu tidak ada gitu kan, termasuk lo take it ketersinggungan tersebut gitu. Dari Will Smith, dia menjaga perasaan perempuannya. Gua nggak mau bahas dari sisi belakang Will Smith ya, karena Jada Pinkett Smith memiliki masalah dahulu. Mungkin kalian bisa cek lagi ya di pemberitaan, karena Jada Pinkett Smith pernah berselingkuh dengan Will Smith. Kalian bisa cek lagi ya. Tapi menurut gua, dari sisi gua melihat Will Smith, ya oke aja dia menjaga perasaan perempuan, tapi gua tidak menyetujui untuk dia melakukan kekerasan di hadapan seluruh dunia, karena itu di live di seluruh dunia dan di hadapan para aktor dan sutradara yang lain gitu. Tuh gila men, itu sudah mempermalukan Chris Rock lah. Menurut gue ya mungkin Will Smith juga dipermalukan karena jokes Chris Rock. Tapi pada panitia ya, kita bilang panitia Oscar ya, panitia Oscar bilang pada saat rehearsal
Chris Rock melakukan beat itu, Will Smith ya diam saja, tidak ada interupsi. Dan ini menjadi membingungkan kita gitu. Apakah yang salah Will Smith atau Chris Rock? Karena pada saat rehearsal gak mungkin setara Oscar tidak melakukan rehearsal sebelum acara dimulai. Dan pada saat itu panitia Oscar bilang bahwa Will Smith tidak ada interupsi dengan beat yang dia punya, yaitu Chris Rock. Gue gak tahu ya apakah Will Smith sedang banyak masalah mungkin kan, tapi kekerasan bukan pilihan gitu. Lo boleh tersinggung, kita boleh tersinggung dengan apapun, tapi kita lihat situasinya gitu. Apakah kita boleh melakukan kekerasan, kecuali orang yang melakukan itu adalah melakukan hal fisik juga kepada kita, yang boleh kita melindungi diri gitu kan, karena orang itu sudah mengancam kita, itu boleh kita melindungi diri itu dengan kekerasan gitu. Tapi dengan mulut atau jokes seperti komedian Chris Rock lalu ditabok, ya menurutku ya sepadan aja gitu kan. Walaupun ya kita boleh tersinggung, sekali lagi kita boleh tersinggung, tapi pilihannya apakah kita kekerasan itu. Karena pada masa sebelumnya ya pernah juga kejadian kayak Taylor Swift memenangkan penghargaan, kalau nggak salah Grammy atau apa gitu, memenangkan penghargaan. Kanye West menginterupsi kemenangan Taylor Swift bahwa yang lebih berhak menang itu adalah Beyonce. Nah itu kan mungkin pilihannya nggak kekerasan gitu. Tapi kalau misalnya Kanye West ingin nabok Taylor Swift ya bisa-bisa aja, tapi kan Kanye West lebih memilih menginterupsi aja gitu kan. Ya menurut gua ya salah juga menginterupsi gitu. Tapi kita lihat dari perbandingan itu gitu, kita nggak usah memakai kekerasan. Menurut gua ya ini nggak adil aja gitu kan. Tapi ya kalau dari gua pribadi, analisis gua yang lebih dominan itu ialah Will Smith salah melakukan hal kekerasan tersebut. Chris Rock mungkin kelihatan batas lewat jokes tersebut, tapi dia hanya meminta maaf atas jokes kelewatan tersebut karena dia tidak tahu dengan apa yang terjadi pada Jada Pinkett Smith. Ya menurut gue mereka akhirnya bisa berdamai dengan sosial media mereka yang mereka punya dengan permintaan maaf mereka gitu. Tapi gue respect aja gitu. Mungkin para kawan-kawan yang mendengar bisa lihat dari sisi itunya gitu. Karena batasan komedian untuk mengeluarkan jokes atau beat itu menurut gua tidak ada batasan sih, karena itu sesuai keresahan, sesuai pemikiran mereka gitu. Karena seorang komedian pasti punya teknik yang dimana buat orang bisa melucu, buat orang tertawa. Bukan seperti kayak aktor Leonardo DiCaprio, dia monolog, dia roasting para aktor lain, dan itu menurut gua aneh aja sih. Masa setara Leonardo DiCaprio lalu dia ngerosting Brad Pitt, ngerosting Denzel Washington, mungkin itu kayak aneh aja karena dia bukan komedian, karena dia bukan pekerjaan komedian. Dan kebetulan Chris Rock pekerjaan komedian, kita harusnya tidak take it ketersinggungan terhadap dia karena itu hanya jokes, sebuah beat, sebuah lawakan aja gitu. Tapi sekali lagi buat kawan-kawan yang mendengarkan ini terserah kalian memberikan asumsi atau pendapat kalian menurut pandangan kalian terhadap situasi atau peristiwa sekarang gitu. Menurut gua Will Smith salah juga melakukan kekerasan, dan Chris Rock mungkin ya tipis salahnya, mungkin karena dia kelewatan berselawat, karena dia melewati batas jokes yang dia punya gitu kan. Jadi itu aja menurut gua. Budaya kita dan budaya Amerika mungkin beda gitu, karena di sana kebebasan berbicaranya lebih dominan gitu kan. Karena dari situasi kemarin atau peristiwa kemarin banyak kerabat-kerabat para aktor-aktor gitu kan membela Chris Rock malahan kan, karena mereka terkejut bahwa respon yang dimiliki Will Smith sangat mengejutkan gitu. Tapi sekali lagi semuanya tergantung pada kalian, dan gue setuju terhadap kalian yang dimana kita harus punya keperasaan seorang wanita, dan gue setuju itu. Tapi apakah seorang wanita tersebut juga mengizinkan bahwa kita harus nabok orang atau mungkin menghajar orang? Apakah mereka setuju? Mungkin gue tidak, karena pada dasarnya kita memberikan
pembalasan lagi ya tidak ada habisnya menurutku, apalagi dengan kekerasan ya. Makanya komunikasi itu penting juga. Jadi kekerasan bukan segala hal gitu, kekerasan bukan segala hal untuk damai gitu. Mungkin hanya asumsi kalian bahwa laki-laki itu harus berantem terus, yang enggak juga lah. Kalau kalian tersinggung dengan perkataan Chris Rock, apakah di dalam keluarga kalian tidak ada hal yang menyinggung kalian? Tidak mungkin, pasti ada. Apalagi dari keluarga yang mungkin menyinggung fisik kalian, menyinggung finansial kalian, pasti kalian ada tersinggung. Beda aja dia keluarga. Apakah kalian ingin memakai kekerasan untuk menghentikan ucapan mereka? Ya tentu tidak. Dah, terima kasih yang telah mendengar di Isi Kepala Darel. Mungkin mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan mungkin ada salah-salah pengucapan dan tidak jelas pengucapan. Mohon maaf. Isi Kepala Darel mundur diri. Ciao.